Selanjutnya yaitu pertemuan 8 tentang manajemen persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi ataupun suku cadang. Fungsi persediaan yaitu 1. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman barang. 2. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Ketiga, menghilangkan risiko kenaikan harga barang atau inflasi. Yang keempat, menghilangkan risiko kesulitan bahan yang tidak tersedia di pasaran. Yang kelima, mendapatkan keuntungan dari potongan kuantitas. Tujuan persediaan yaitu antara lain 1. Untuk memperoleh diskon sehingga harga per unit jadi kecil. Yang kedua, biaya pengangkut per unit menjadi rendah agar dapat memenuhi permintaan konsumen sebaik mungkin. Yang keempat, mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan. Yang kelima dan terakhir, memperkecil investasi dalam persediaan dan biaya pergudangan. Kita mulai dari bad stock. Apa itu bad stock? Bad stock adalah persediaan yang diadakan dengan jumlah yang lebih besar dari kebutuhan yang tersedia. Mengapa demikian? Itu dikarenakan adanya perbedaan harga pembelian yang cukup signifikan dan terjadinya penghematan biaya angkut barang. Yang kedua, fluctuation stock adalah persediaan untuk menjaga fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya atau untuk mengatasi jika terjadinya kesalahan dalam proses produksi. Yang ketiga, anticipation stock adalah persediaan yang disiapkan untuk mengatasi apabila adanya permintaan yang tinggi tetapi kapasitas produksi pada saat itu tidak mampu memenuhi permintaan, atau juga bahan baku yang sukar didapat. Dan yang terakhir adalah pipeline inventory adalah persediaan yang dalam pengiriman barang dari pabrik ke tempat yang akan digunakan dan disebabkan lamanya waktu pengiriman. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan kebutuhan kapasitas. Yang kedua, ada kapasitas tenaga kerja dan kerja lembur untuk perluasan. Selanjutnya ada rumus kapasitas, yaitu rated capacity sama dengan jumlah mesin dikali jam kerja mesin dikali persentase penggunaan dan dikali efisiensi sistem. Kemudian ada kapasitas tenaga kerja dan kerja lembur untuk perluasan kapasitas. Dari sisi positif adalah menaikkan upaya karyawan sehingga akan membuat karyawan lebih senang. Kerja lembur meminimumkan kebutuhan penarikan lebih banyak karyawan dan kemudian memberhentikan mereka. Selanjutnya dari sisi negatif adalah bahwa pendapatan karyawan berfluktuasi karena kerja lembur tidak dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang biaya-biaya yang timbul dari adanya persediaan. Di sini satu ada biaya pemesanan. Ordering cost adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pemesanan barang atau bahan dari penjual sejak dari pesan. Yang kedua ada biaya yang terjadi dari adanya persediaan. Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan adanya persediaan yang meliputi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan. Dan yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan. Biaya ini meliputi biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya persediaan yang lebih kecil
daripada jumlah yang dikeluarkan. Yang keempat ada biaya yang berhubungan dengan kapasitas. Biaya-biaya tersebut terdiri dari adanya biaya kerja lembur, biaya latih, dan biaya pemberhentian kerja. Materi selanjutnya adalah manfaat persediaan dalam dunia usaha. Itu ada 3. Yang pertama, mengantisipasi barang datang terlambat. Yang kedua, mengantisipasi barang cacat yang kita pesan. Yang ketiga adalah untuk mengantisipasi kelangkaan barang tersebut. Nah, kemudian materi terakhir adalah gimana cara kita nentuin kuantitas persediaan. Itu ada 4 metode. Yang pertama itu dengan stock outnum, yang kedua dengan metode perfektual, yang ketiga metode campuran atau maksudnya adalah metode perfektual dan stock outnum dijadiin satu. Lalu yang terakhir adalah dengan menggunakan metode penilaian berdasarkan hubungan agregatif, yaitu gross profit metode dan realist inventory metode. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.